Kehidupan itu juga dapat diibaratkan dengan sebuah perahu atau kapal. Perahu mulai berlayar tanpa mengetahui apa-apa saja yang akan terjadi di tengah lautan. Perahu atau kapal hanya akan tetap berlayar hingga ia mencapai tujuan akhir atau tujuan pemberhentiannya. Begitupun hidup manusia. Selama manusia masih bernafas dan jantung masih berdetak, selama itu juga ia menjalani kehidupannya yang penuh lika-liku dan tak tahu masalah apa saja yang menantikannya di tengah jalan atau ke depannya. Bagaikan perahu atau kapal yang terombang-ambingkan oleh ombak dahsyat dan angin badai tetap masih bertahan dan tak tenggelam. Begitu juga dengan kehidupan yang dimiliki setiap manusia selalu digoyahkan dengan berbagai cobaan hidup yang silih berganti dan bertubi-tubi, tetapi masih bisa bersabar dan kuat hati serta mentalnya. Setiap manusia pasti tak luput dari cobaan hidup. Tidak ada yang namanya manusia hidup dengan damai, mulus, dan tanpa cobaan hidup. Bagaikan sayur tanpa garam, atau sayur tanpa bumbu, dan menjadi hambar, mengakibatkan tak ada gairah hidup sama sekali. Apapun yang terjadi, manusia harus terus maju untuk mencapai goalnya atau tujuannya kenapa ia hidup. Sebab proses kehidupan itulah yang bermakna daripada hasil yang didapatkan di akhir. Karena dengan proses inilah kita sebagai manusia dapat memetik sebuah hikmah kehidupan yang sangat mendalam dan bermanfaat. Perahu atau kapal dibuat untuk bisa mengarungi samudera luas, untuk menerjang ombak, untuk menembus badai. Demikian juga halnya dengan manusia yang diciptakan untuk menempuh kesulitan dalam hidupnya, memecahkan persoalan, dan mencari solusi. Tempat teraman buat kapal adalah pelabuhan. Tapi bukan untuk itu kapal diciptakan. Manusia perlu beristirahat, tapi ia tidak bisa bersandar dan beristirahat terus-terusan seperti halnya kapal bersandar di pelabuhan. Ia harus keluar, bekerja keras, dan mendapatkan hasilnya. Perjalanan hidup manusia layaknya kapal yang menjelajah samudra. Beberapa punya tujuan yang pasti. Beberapa menjadikan perjalanan itu sebagai tujuannya sendiri. Manusia ada yang berprinsip seperti halnya kapal atau perahu layar. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke belakang. Artinya, kalau sudah berani maju, maka tiada lagi kata untuk mundur. Harus maju terus dan melanjutkan perjalanan dan perjuangan. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Demikian juga halnya manusia yang teruji dan terasah dengan sulitnya pasang surut dan turun naiknya gelombang kehidupan. Tiada sempat kata mengeluh, menyerah, atau merutuki kehidupan. Siapa yang bisa mengira pasang surutnya gelombang? Siapa yang bisa menyangka badai akan datang atau pergi? Tapi percayalah bahwa badai pasti akan berlalu. Kita hanya perlu berlaku dan bertindak sebatas apa yang kita bisa dalam mengatasi dan bertahan di tengah badai. Sisanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ada yang bilang bahwa di masa krisis seperti sekarang ini, kita tidak berada pada kapal yang sama, tapi kita berada pada badai yang sama. Antara satu kapal dengan kapal yang lain saling membantu sama lain. Jika ada kapal yang hendak tenggelam, kapal yang lain akan segera datang untuk membantu atau meminta bantuan. Begitulah hukum tak tertulis yang berlaku di lautan. Tapi jenis perahu atau kapal apakah Anda? Tiap orang bisa punya karakteristiknya sendiri, bisa berbeda, bisa pula berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang menimpa atau terjadi pada dirinya. Perahu kecil atau bot, lincah, mudah,
dan cepat bergerak. Orang yang berkarakter perahu bot mudah dan cepat bergerak mengantisipasi perubahan. Mungkin karena masih muda dan tidak banyak beban, jadi bisa lebih lincah. Kapal induk bertubuh raksasa penuh dengan beban. Tidak mudah untuk mengubah haluan. Banyak hal yang harus dipikirkan secara strategis untuk melakukan rencana-rencana besar. Manusia dengan karakter kapal induk harus melangkah secara hati-hati dalam mengambil keputusan, karena di belakangnya banyak orang yang bersandar kepadanya. Salah keputusan bisa berakibat fatal, dan keputusan tidak bisa diambil secara dadakan atau gerusa-gerusu, karena kapal induk tidak bisa direm mendadak atau berubah haluan secara mendadak, karena justru akan menimbulkan bahaya yang besar. Kapal wisata. Kapal besar buat bersenang-senang. Orang dengan karakteristik kapal wisata hidup bersenang-senang, menikmati hidup, jalan dari satu tempat ke tempat lain, menikmati hidupnya. Kapal tanker. Kapal besar dengan beban muatan yang banyak untuk kerja, menyimpan, dan mendistribusikan muatan dari satu tempat ke tempat lain. Orang dengan karakter kapal tanker mempunyai beban dan amanah yang berat yang harus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kapal selam. Orang dengan karakter kapal selam tenang, kalem, tidak kelihatan, seolah-olah tidak bekerja dan tidak banyak lagak. Kemudian tiba-tiba muncul, menyeruak, menyerang, dan menyergap, untuk kemudian hilang lagi di bawah permukaan. Tidak banyak cakap dan hanya muncul jika dibutuhkan. Dan masih banyak lagi jenis kapal yang lain. Demikian juga halnya dengan manusia yang punya karakter bermacam-macam. Ada kapal atau perahu yang biasa saja, ada yang istimewa, ada yang umum, dan ada pula yang spesifik. Kesemua perahu atau kapal itu ditujukan untuk memenuhi tujuannya. Demikian juga halnya dengan manusia yang memenuhi takdirnya. Demikianlah filosofi perahu atau kapal. Semoga bermanfaat.